Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dan Mbak Septiana Anggraini dari kelompok 4 tentang mengenai keterampilan menyimak di kelas atas dan kelas tinggi. Pada hari ini kita akan mempraktekkan untuk pengajaran keterampilan menyimak untuk kelas atas dan kelas tinggi. Jadi mohon bantuan kepada Bapak Ibu sekalian memberikan respon karena kita prakteknya mengajar, jadi ya mohon bantuannya. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk teknik pengajaran menyimak di kelas tinggi. Nanti kita akan menggunakan teknik dengar cerita. Nah, teknik ini nanti guru membacakan atau memperdengarkan rekaman sebuah cerita, dan setelah itu nanti ada salah satu siswa yang diminta untuk menceritakan kembali tentang garis besar cerita. Nanti yang akan kita lakukan, yang akan kami berikan adalah sebuah cerita, dan nanti mohon bantuan kepada Bapak Ibu salah satu untuk memberikan menceritakan kembali atau memberikan garis besar ceritanya. Kita mulai ya. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Guru. Baik, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini nanti Bu Guru memiliki cerita. Bu Guru akan memperdengarkan cerita. Nanti silakan diperhatikan baik-baik ya. Nanti diperhatikan ceritanya apa, dipahami. Nanti Bu Guru minta tolong kepada anak-anak untuk menceritakan kembali apa cerita yang telah Bu Guru putarkan. Diperhatikan ya. Siap, Bu Guru. Dongeng. Kok tidak ada suaranya ya, Bu? Maaf. Halo. Bentar. Dongeng. Apakah bisa didengar? Ya, Dengar, Bu. Bisa tapi putus-putus, Bu Guru. Ya. Diulangi lagi nggih? Bahasa Indonesia. Nenek yang ceria. Dahulu kala, di antara wanita tua lainnya, ada seorang yang sangat ceria. Dan meskipun dia tidak memiliki banyak hal untuk membuatnya bahagia, dia tahu bahwa hidup adalah perjalanan yang dilakukan seseorang dengan senyuman atau dengan kesedihan. Dia memilih yang pertama. Halo Priscilla sayangku, bagaimana kabarmu di pagi ini? Aku baik-baik saja dan aku berusaha untuk membereskan rumah. Tenanglah sayang, jangan terlalu sibuk. Katakan apa yang bisa aku bantu. Kau memang yang terbaik. Ya, wanita tua yang bahagia itu mencari nafkah dengan menjalankan tugas untuk tetangganya. Sebagai imbalannya, dia akan mendapatkan makanan atau semangkuk sup atau kadang-kadang 1 atau 2 sek. Hidup itu baik, dan wanita tua itu melihat tidak menemukan alasan dia untuk menang. Tapi kau mungkin bertanya apa yang menarik dari hidupnya atau ceritanya, iya kan? Nah, disinilah menariknya. Sangat menarik. Musim dingin datang. Aku perlu mengumpulkan kayu untuk diriku sendiri agar aku tetap hangat.
Hari itu, wanita tua itu pergi ke hutan dengan langkah yang riang dan nada manis di mulutnya. La 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 la. Tiba-tiba, dia menemukan sebuah parit dan di dalamnya dia melihat sebuah pot besar berwarna coklat tergeletak. Oh ya ampun, ya ampun. Siapa yang mungkin meninggalkannya di parit? Di mana pemiliknya? Wanita tua itu menunggu, melihat sekelilingnya dan berharap pemiliknya muncul, tetapi tidak ada yang melihat. Mungkin ini sudah dibuang. Nah, sampah satu orang adalah harta untuk orang lain. Pot ini akan terlihat bagus untuk bunga di jendelaku. Oh ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ini penuh dengan kepingan emas. Inilah keberuntungan. Aku merasa kaya. Kaya sekali. Aku merasa kaya. Kaya sekali. Kaya, kaya, kaya. Kaya sekali. Wanita tua itu mencoba mengangkat pot, tetapi terlalu berat untuknya. Setelah banyak berpikir, dia tidak melihat cara yang lebih baik daripada menyeretnya ke belakang seperti gongkan. Tetangga tidak akan pernah tahu. Aku akan memberikan mereka masing-masing sepotong emas secara diam-diam agar mereka juga bahagia. Aku akan membeli sebuah rumah yang besar dan hanya duduk di dekat api unggun dengan secangkir teh dan tidak melakukan pekerjaan sama sekali seperti seorang anak. Oh, betapa indahnya duduk di dekat perapian di kursi dan minum teh. Aku selalu menginginkan kursi untuk diriku sendiri. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Aku kaya. Pada saat ini, dia agak lelah menyeret beban yang begitu berat dan berhenti untuk beristirahat sejenak, berbalik untuk melihat harta karunnya. Dan lihatlah, itu sama sekali bukan pot emas, itu tidak lain adalah sebongkah perak. Apa? Oh, betapa bodohnya aku. Selama ini aku berpikir bahwa itu adalah pot emas. Aku pasti sedang bermimpi. Tapi ini juga keberuntungan. Perak jauh lebih mudah disimpan dan tidak menarik perhatian. Mungkin rumah aku tidak akan semudah itu, tapi aku masih bisa duduk di kursi dekat perapian dan minum teh. Lalu dia pergi lagi merencanakan apa yang akan dia lakukan dan merasa kayak seperti sebelumnya. Sampai terasa sedikit lelah lagi, dia berhenti untuk beristirahat dan melihat sekeliling untuk melihat apakah hartanya aman. Dan dia tidak melihat apapun kecuali sebongkah besi besar. Apa? Oh, bodohnya aku. Selama ini aku berpikir bahwa itu adalah perak. Aku pasti sedang bermimpi. Tapi ini juga keberuntungan. Aku bisa menjual besi dan mendapatkan uang sebagai gantinya. Maka aku tidak perlu lagi menyembunyikan apapun tentang bisnisku. Tentu aku tidak akan bisa membeli rumah baru. Tapi aku masih bisa membuat perapian kecil untukku dan membeli kursi. Untuk aku duduk di dekat perapian dan minum teh. Hidup yang hebat. Jadi dia pergi lagi, bermimpi tentang apa yang akan dia lakukan dengan uangnya sampai terasa sedikit lelah lagi. Kali ini itu bukan sebongkah besi, tetapi batu besar. Ya ampun, ya ampun, oh ya ampun. Aku beruntung. Aku katakan aku yang paling beruntung. Semua emas dan perak dan uang akan membuatku sakit kepala. Tapi ini sempurna. Aku telah lama ingin batu untuk tetap membuka gerbangku. Ini menyelesaikan semuanya. Kenapa beruntung? Jadi karena terburu-buru untuk melihat bagaimana batu itu akan menjaga gerbang tetap terbuka, dia berlari menuruni bukit sampai dia tiba di pondoknya sendiri. Dan saat dia berbalik untuk melepaskan syalnya dari batu, dia merasa terkejut dan melihat batu itu menjadi lebih besar. Oh, ya ampun, ini sempurna. Aku bisa duduk di sini dan juga minum teh.
Aku tidak butuh kursi. Ini akan baik-baik saja. Akhirnya, aku punya sesuatu untuk duduk dan minum teh. Dan sebelum dia bisa membungkuk untuk menyentuhnya, batu itu berubah menjadi gumpalan besar kapas. Dan kemudian dari sana keluar 4 kaki putih dan 2 telinga dan sebuah wajah. Sebuah wajah yang tampak seperti binatang buas dengan gigi taring menonjol di atas bibirnya. Matanya merah dan alisnya melengkung. Itu adalah monster kapas. Oh ya ampun, ya ampun, oh ya ampun. Bukankah kau ini menggemaskan? Aku selalu menginginkan hewan peliharaan. Apa? Ayo masuklah anak kecil. Kau ini orang seperti apa? Aku telah mencoba untuk mengikatmu dengan emas, lalu dengan perak, lalu aku mengubahnya menjadi sebongkah besi, dan kemudian menjadi batu. Dan kau selalu bahagia setiap saat. Dan sekarang, ketika aku menunjukkan diriku yang menakutkan, kau bilang aku menggemaskan? Ya, tentu saja. Kau sangat menggemaskan. Baik, sudah setelah kalian mendengarkan ceritanya, semua sudah memahami ceritanya ya? Cerita tentang nenek yang baik hati. Semua sudah memahami? Sudah Bu Guru. Udah, Bu. Ya, pintar. Nah, sekarang Bu Guru minta salah satu dari kalian coba diceritakan apa yang apa inti atau maksud dari cerita yang tadi Bu Guru putarkan. Coba bisa angkat tangan nanti Saya, Bu Guru. menceritakan kepada teman. Oh ya, Mbak Sri Handayani. Ayo ceritanya tentang apa, Mbak? Ya, Bu Guru, tadi ceritanya itu intinya nenek itu selalu bersyukur tentang apa yang didapatkannya. Walaupun awalnya mendapatkan emas, tetapi emas itu tadi berubah menjadi berubah menjadi apa itu tadi ya? Menjadi perak. Jadi perak. Tetap nenek itu tetap bersyukur. Kemudian perak berubah lagi kayaknya tadi menjadi besi, dan nenek itu pun juga tetap berharap bisa menjual besi untuk membuat perapian yang agar bisa untuk membeli kursi. Kemudian besi tadi berubah menjadi batu, tapi nenek tetap merasa beruntung karena mendapat batu untuk menjaga gerbang tetap terbuka. Bahwa intinya kita harus bersyukur menerima apapun yang diberikan. Itu Bu Guru. Terima kasih. Iya, pintar sekali. Mohon maaf sebentar, baru ada azan. Aku lupa. Ya. Oh iya. Tadi terus Apa? itu kemudian batu tadi menjadi kapas dan berubah menjadi monster kapas kayaknya itu Bu tadi. Tapi nenek tetap merasa beruntung juga karena mendapat hewan peliharaan ini tadi, gambar hewan ini loh Bu. Apa ya ini nggak kelihatan itu, Bu. Makasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Handayani, pinter sekali. Berarti tadi sudah memperhatikan ceritanya. Iya, ini cerita tentang nenek yang
yang selalu bersyukur tentang apapun yang didapatkannya. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa menceritakan lagi. Dan kita juga bisa mengambil hikmahnya. Kita contoh yang baik-baik. Ya. Baik, terima kasih. Untuk yang lainnya nanti bisa menyampaikan atau menceritakan kembali dalam bentuk tulisan ya. Baik, terima kasih Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk selanjutnya. Ini mengenai pengajaran menyimak kelas awal nanti disampaikan Mbak Septiana. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Bu Eni, dan terima kasih Mbak Nani atas waktunya. Saya akan melanjutkan tentang teknik pengajaran menyimak kelas awal. Next, Mbak, langkah-langkahnya. Next, Mbak Nani, lanjutnya, slide-nya. Teknik yang digunakan yaitu menggunakan teknik dengar ucap. Teknik dengar ucap yaitu teknik ucapan yang akan diperdengarkan atau dipersiapkan secara cermat. Isi teknik ucapan dapat berupa fonem, kata, ungkapan, peribahasa, atau puisi pendek. Kemudian langkah-langkah dalam pengajaran dengan teknik dengar ucap. Yang pertama, guru mengucapkan kalimat sederhana. Kemudian siswa menyimak kalimat yang diucapkan, kemudian siswa bersama-sama menirukan apa yang telah diucapkan oleh guru, dan kemudian guru menunjuk salah satu siswa untuk mengulang kalimat yang diucapkan guru tersebut. Kemudian nanti saya akan mencoba mempraktekkan pengajaran dengan teknik dengar ucap. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Sudah sarapan semuanya hari ini? Belum. Oh, masih lemas semua ya? Oh, tidak masak. Ya, nanti bisa makan setelah pulang sekolah. Tapi kita tetap semangat belajar ya, anak-anak ya. Tidak boleh lemas, tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap belajar bersama. Harus semangat, Bu. Oh ya, nanti kita akan belajar bahasa Indonesia. Nanti Bu Guru akan mengucapkan satu kalimat, kemudian anak-anak menirukan apa yang Ibu Guru ucapkan. Bisa? Bisa nggih? Bu Guru. Ya, anak hebat, pasti bisa. Kita coba ya, pertama ya. Aku datang lebih awal, aku pulang tepat waktu. Kita tirukan bersama-sama. Aku datang Dari awal, aku pulang. Bu, kepanjangan, Bu. Oh, kepanjangan ya. Kita pelan-pelan ya. Jangan Terlalu panjang. Yang kedua, coba diperhatikan dulu. Aku datang untuk belajar. Aku pulang membawa ilmu. Aku datang untuk belajar. pulang membawa ilmu. Ya. Kalimat yang ketiga. Buku adalah jendela ilmu. Buku adalah jendela ilmu. Ya, yang keempat, rajin pangkal pandai. Rajin pangkal pandai. Yang terakhir, gapelah cita-citamu setinggi langit. Gapailah cita-citamu langit. Ya, Bu Guru akan mengulang sekali lagi.
Bu Guru akan memilih 2 kalimat, nanti Bu Guru akan menunjuk salah satu dari anak-anak Ibu untuk menirukan apa yang Ibu ucapkan. Siap ya? Siap, Bu. Siap, Guru. Buku adalah jendela ilmu. Siapa yang bisa berani menirukan Ibu Guru? Saya, Bu. Oh, ayo Mbak Endang. Buku adalah jendela ilmu. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Bu Endang. Saya kalau pendek bisa, Bu. Kalau bisa. kepanjang-panjang lupa. Ya, ini Bu Guru pilihkan yang pendek-pendek ya, Mbak. Yang kedua, Siap, Bu Guru. rajin, pangkal, pandai. Siapa yang berani mencoba untuk menirukannya? Yo, siapa? Irfan itu loh Bu, Irfan Bu. Oh, ada Mas Ervan. Coba mana Mas Ervan? Saya, Bu. Mana? Oh ya, coba Mas ditirukan apa yang Ibu Guru ucapkan tadi. Diulangi lagi boleh, Bu. Oh ya, buku adalah jendela ilmu. Bu, itu tadi sudah, Bu. Adalah jendela ilmu. Oh ya, Bu, itu tadi saya, Bu. oh Sudah, ya Bu. Mbak Endah. Ya. Nah, lanjut. Rajin, pangkal, pandai. Coba Mas Ervan. Rajin, pangkal, pandai. Ya. Terima kasih Mas Ervan. Terima kasih Mbak Endang telah mencoba Sama-sama, Bu untuk Guru. menirukan apa yang Ibu Guru sampaikan. Setelah ini kita akan belajar selanjutnya yaitu matematika. Nanti kita akan belajar dengan Pak Sugeng. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini cukup sekian anak-anak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat Selamat siang, Bu Bu. Guru. Terima Iya, Bu kasih. Guru. Terima kasih. Terima kasih, Bu Guru. Begitu teman-teman pengajaran untuk teknik menyimak di kelas awal. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke Mbak Nani atau Pak Agung. Langsung ke Pak Agung saja. Terima kasih, Pak Agung. Terima kasih untuk kelompok 2. Mungkin untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3 dan 4, waktunya lebih dipersingkat, nggih, biar bisa kelompok 5 presentasi juga. Jadi kan hari ini itu sebenarnya jatahnya kelompok 5 untuk presentasi dan praktek. Mungkin itu saja. Kelompok 3 sudah siap? Sudah, Pak. Mohon diizinkan untuk share screen, nggih. Ya, Mbak. Bentar. Sudah, Bu. Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu, untuk PPT saya? Sudah. Dan guys, sebelumnya, Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan praktek pembelajaran keterampilan berbicara di kelas awal dan di kelas tinggi. Di sini terdiri dari saya sendiri, Marlita, Diah Milaningsih, dan Mas Dimas Tamtama Putra. Untuk yang pertama, yang akan kita praktekkan adalah metode pembelajaran berbicara pada kelas rendah. Di sini kami mengambil yang metode reka cerita bergambar, yaitu kegiatan pembelajaran bercerita berdasarkan gambar terpisah atau juga berseri. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Nanti mohon bantuan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan ketika saya minta untuk bercerita. Seperti itu, nggih. Nah, nanti untuk kegiatan reka cerita bergambar ini bisa dilaksanakan kelompok dan individu. Karena kita melaksanakannya dengan daring, kita gunakan secara individu. Ya. Nah, sebelumnya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Masih semangat ya belajarnya hari ini? Masih, Bu. Masih, Bu. Semangat, Bu. Karena masih pagi ya, sudah sarapan semua. Ya. Tadi diingat-ingat sebelum masuk kelas sudah cuci tangan atau belum?
Sudah, Bu. Ampun, Nah, ya, Bu. kita biasakan cuci tangan dulu ya sebelum masuk ke kelas ya. Diingat-ingat pembelajaran kemarin kita belajar langkah-langkah cuci tangan, ada 6 langkah ya. Nanti diingat-ingat kembali. Nah, pelajaran kita selanjutnya yaitu kita akan belajar yaitu menyusun cerita. Nah, di sini Ibu punya suatu gambar. Coba kita perhatikan bersama-sama. Nah, di sini, di gambar ini, yang bajunya hijau ini namanya Doni. Kemudian ini Adit dan ini Udin. Mereka sedang bermain di tanah ya, menggunakan tangan tanpa pakai sarung tangan seperti itu. Mereka memegang-megang apa itu? Memegang tanah, Cacing, cacing, Cacing. tanah, pasir, seperti itu. Nah, selanjutnya coba anak-anak ceritakan di sini di gambar kedua ini mereka sedang apa coba? Yang Juga satunya sedang- langsung makan itu, Bu. Cuci tangan. Iya. Yang satu langsung Mbak ambil Sri makan, Handayani Bu. coba diceritakan. Ini tadi siapa namanya lupa aku, Bu. Ini cuci tangan. Yang Oh, iya. satu temennya Iya. yang satunya nggak mau cuci tangan, langsung mau ambil makanan. Iya, benar sekali ya. Terima kasih ya. Di sini yang ini namanya Udin. Udin kan tadi bermain di tanah ya, tidak langsung cuci tangan. Kalau yang ini Adit langsung cuci tangan. Kemudian apa yang mereka lakukan selanjutnya? Coba salah satu. Mbak Nani coba. Mereka makan, Bu. Iya, mereka makan. Dia langsung makan. Iya. Terus mereka sedang makan apa itu, ya? Itu baru makan Gorengan, Bu. kue. Tahu Oh, gorengan. Gorengan. Kue apa gorengan? Iya, habis tadi bermain terus makan gorengan. Terus Ya. lihat yuk gambar selanjutnya. Nah, apa yang terjadi dengan si Udin? Coba diceritakan. Anak-anak salah satu Tidur, coba ceritakan. Udin Bu, sakit, tidur. itu, Sakit, Bu, Bu, itu, karena Bu. tadi tidak cuci tangan. Iya, Udin sakit. Terus teman-temannya ini sedang melakukan apa ini? Menjenguk Udin, Bu. Nah, Merasa dari sedih. Kekenyangan, Bu. iya, Habis kekenyangan. makan banyak gorengan, Kenyangan terus tidur itu, Bu. Oh, ini Udin sedang sakit ya. Tadi ada yang bilang kekenyangan. Ini Udin sedang sakit. Kita lihat lagi gambarnya yuk. Nah, tadi yang gambar pertama kan apa? Anak-anak antara Doni, Adin, dan Udin kan bermain main di pasir. pasir, Di bermain tanah kotor-kotoran ya. memegang Kemudian cacing. kalau si Adit langsung Cuci tangan dulu, cuci cuci tangan. tangan. Kemudian Udin tidak cuci tangan. Hanya langsung Makan. makan. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Sakit perut, Bu. Iya, coba Ibu minta salah satu mengulangi cerita itu tadi. Ayo, Bu. siapa yang Saya, berani? Bu. Oh ya, ayo. Pak Septi itu, Bu, yang duluan. Oh iya, Mbak Septi, yuk. Oh ya. Udin, Adit, dan Doni sedang bermain bersama. Kemudian si Adit mencuci tangan, sedangkan si Udin langsung memegang makanan gorengan. Kemudian mereka bertiga sedang makan. Setelah makan gorengan, tiba-tiba Udin sakit perut. Kemudian Udin dibawa ke rumah sakit. Dan si Adit dan Doni menjenguk si Udin yang sakit, Bu. Oh iya, terima kasih ya Mbak Septi. Kita Sama-sama, beri tepuk Bu. tangan ya buat teman-teman. Ya, terima kasih. Nah, dari cerita ini tadi kita dapat simpulkan ya. Pentingnya apa? Pentingnya cuci Tangan. tangan. Jadi setelah kita beraktivitas, alangkah baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Nah, pintar sekali. Nah, nanti berarti setelah belajar di kelas nanti keluar kita cuci tangan lagi, nggih?
Ya, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Iya, Iya, bagus Bu sekali. Guru. Nah, untuk kegiatan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Bapak guru yang lain, nggih. Nggih, cukup sekian pelajaran dengan Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Oke, sama-sama. Nah, Bapak Ibu, ini tadi contoh praktek pembelajaran keterampilan berbicara di kelas rendah. Ya, untuk keterampilan berbicara di kelas tinggi, untuk prakteknya akan disampaikan oleh Mas Dimas Tamtama Putra. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Marlita untuk share screen-nya ya, Mbak. Terima kasih. Tolong nanti. Ya. Terdengar suara saya, Bapak Ibu semua? Terdengar, Pak. Dengar Pak Nggih, Guru. matur nuwun. Ya. Untuk kali ini saya akan sekedar mempraktekkan singkat yaitu metode bermain peran di kelas tinggi. Di sini nanti mohon bantuannya pada Bapak Ibu semua. Nanti di sini saya mungkin akan menunjuk 3 orang untuk sebagai tokoh dan nanti yang satu sebagai pengamat seperti itu. Untuk metode bermain peran seperti ini nanti saya share dapat dibaca sendiri nanti untuk pengertiannya, untuk persingkat waktu. Kemudian untuk langkah-langkahnya Mbak, nanti langsung ke langkah-langkahnya, sintaksnya. Nah ini yang pertama ini. Kemudian selanjutnya yang kedua, Mbak. Ya, itu. Kemudian kita langsung saja, nggih. Kita langsung saja mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat Ya, siang, Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa Baik. Pak Guru. Alhamdulillah baik semua. Hari ini berangkat semua nggih, berarti ya? Ya Pak. Alhamdulillah, berarti sehat semua hari ini. Ya, kita harus tetap jaga kesehatan ya di era pandemi seperti ini. Ya, hari ini kita akan belajar yaitu mengenai bahasa Indonesia. Kemudian pelajarannya kali ini kita akan bermain peran. Di sini ada yang suka nonton kartun? Suka, Pak Guru. Suka Pak Guru. Kalau Upin Ipin. Mbak Nani itu tadi suka apa ya kartunnya ya? Nonton Upin Ipin. Upin Ipin. Nah, Upin Ipin di situ ada 2 orang, namanya Upin sama Ipin. Ipin, Pak Iya, Guru. toh? Iya. Ya. Benar. Kalau Ada Kak Ros juga. ya, ada Kak Ros, berarti ada beberapa orang di situ. Ada Atuk. Nah, ada Atuk juga, kata Bu Sri Handayani tadi. Nah, berarti Upin, Ipin, Atuk, terus Kak Ros itu adalah tokoh ya. Tokoh itu orang yang memerankan cerita di situ. Nah, tahu anak-anak tokoh tadi apa? Orang yang bermain. Nah, yang bermain peran atau bermain cerita di dalam suatu dialog atau dalam suatu film ya. Itu Bintang contohnya film, tadi. Pak Guru. Ya, Bintang bisa film, juga ya? bintang film. Warung Pak Guru. Ya, terus hari ini kita akan mempraktekannya, ya, anak-anak. Kita akan mempraktekannya. Nanti ada teman kalian yang Pak Dimas tunjuk untuk mempraktekkan dialog, ya. Nanti santai saja, kita belajar bersama. Nanti Pak Dimas siapkan dialognya, nanti kalian membaca, gitu, ya. Terus nanti Pak Dimas tunjuk yang pertama nanti sebagai pengawasnya, nanti Mbak Marlita ya. Nanti melihat teman-temannya, nanti apakah sudah lancar dalam bermain peran atau belum, gitu ya Mbak Marlita? Iya, Pak Guru. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini tokohnya ada 2, yaitu Doni dan Windy. Siapa yang mau jadi Doni di sini? Yang nyoba dulu? Enggak ada? Kalau enggak ada tak tunjuk. Berarti yang jadi Sugeng Doni itu loh, Pak Sugeng. Sugeng. Ya, Pak Sugeng. Yang menjadi Doni Pak Sugeng. Terus yang menjadi Sinyalnya Windy jelek. berarti Pak Harjo ini ya. Pak Harjo mau
Berani kan Pak Harjo? Maju ke depan nanti? Di sini saja. Ya, nanti maju ke depan dong Pak. Nanti sama Pak Guru nggak apa-apa. Tak Izin temenin itu nanti di Pak, sampingnya. izin Pak. Ya, jangan malu-malu. Ya. Kan udah kelas 5 ini. Udah kelas tinggi. Ya. Ya, Pak, nanti itu berarti... ada Wintara itu, Pak. Oh iya. Wintara Mohon maaf. itu siapa? Oh, salah ketik Bu. Mohon maaf. Berarti ini tadi Windy. Yang Wintara ini Windy ya. Mohon maaf. Oh, ya. Mohon maaf Bu Endang. Ya, Berarti kita ada lanjutkan dua ya. Pak. Ada dua yaitu Doni Ya, sama ada Windy dua. ya. Ya, Doni dan Windy. Mohon maaf tadi salah Windy ketik. itu cowok Bapak apa Guru. cewek, Pak? Windy cowok. Ini panjangnya Windiarto ini. Nggih. Windianto. Oh iya. Coba Pak, ya. Pak Sugeng jadi Windy, kemudian jadi Doni, yang Windy nanti Pak Harjo. Ya, yuk maju ke kelas, maju ke depan kelas yuk. Sudah ya. Doni mati nih Pak itu Pak. Ya, yuk Pak Sugeng dimulai yang sama Pak Harjo. Silahkan. Baca Pak. Ya dibaca, nanti Mbak Marita mengamati ya. Oke, Pak. Mbak Marlita. Teman-teman yang lain mati memperhatikan. ya. Win, sudah ada rencana untuk menghabiskan liburan sekolah? Rumah ada sih. Mungkin aku banyak bermain di rumah. Atau sesekali pergi ke rumah sepupuku. Kamu sendiri? Wah, kebetulan. Aku juga belum ada rencana liburan. Sih, gimana kalau kita coba jalan-jalan saja? Kita ajak teman-teman sekelas yang lain. Boleh juga idenya. Nanti kita berangkat naik apa? Aku belum tahu sih, tapi bisa sepeda nanti, kita bersama-sama. Oke. Nanti aku coba ajak Dewo dan Wawan ya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita Guru. sudah berani maju. Jane Ya. orang mau aja loh. Nah, coba Mbak Marlita tadi, Pak Dimas kan menunjuk kamu sebagai pengamatnya. Tadi kira-kira gimana untuk teman kita Pak Sugeng dulu? Gimana, sudah lancar atau belum tadi dalam Sudah, memainkan Pak, sudah perannya? bagus. Sudah bagus sekali ya? Sudah lancar, ya. Iya, memang sudah bagus sekali. Tadi sudah berani maju. Nah, terus kalau untuk Pak Harjo tadi yang sempat malu-malu gimana Mbak Marlita? Sudah bagus belum? Sudah cukup bagus, Pak, tapi masih malu-malu tadi. Iya, tadi harus ditarik sama Pak Guru, harus ditemani di sampingnya Pak Harjo tadi. Ya, terima kasih ya. Silakan kembali ke tempat. Ya, takut. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi anak-anak, itu tadi salah satu contoh kita bermain peran di depan. Ya. Tadi ada dua orang yang saling bercakap-cakap. Nah, percakapan itu dinamakan dialog. Kemudian tadi kan Pak Sugeng memerankan sebagai Doni, itu dinamakan tokoh. Kemudian Pak Harjo tadi sebagai Windy, itu juga tokoh. Seperti itu anak-anak. Nah, nanti setelah ini kalian tak tugasi, Pak Guru tugasi untuk membuat cerita, membuat dialog dengan teman satu bangkunya. Nanti salah satu, nanti kemudian temannya yang lain, nanti kamu tunjuk salah satu teman untuk menjadi pengawasnya. Gitu ya nanti. Siap Pak Guru. Siap, Pak Guru. Ya, terima kasih. Silahkan mulai dikerjakan untuk tugasnya. Ya, mungkin segitu dulu ya, Bapak Ibu. Praktek mengajar singkatnya seperti itu. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan karena tadi tidak persiapan, tadi dadaan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah tadi maju, Pak Harjo, Pak Sugeng, dan Mbak Marlita yang sudah membantu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan ke Pak Agung. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, apakah sudah siap? Siap Pak. Izin share screen ya Pak. Oke, monggo Bu.
Sebentar. Secukupnya Bu Handayani. Maaf, apa sudah bisa terlihat? Sudah, Bu. Bisa Bu Guru. Bagus. Terima kasih, Bu. J. Nanti ini langsung saja ya, yang kebetulan tadi PPT-nya belum kebuka ini, maaf. Kelompok kami, saya dan Mbak Wahyuti, akan menyampaikan tentang metode membaca kelas awal permulaan. Di sini nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan mengenai metode membaca. Metode permulaan membaca untuk di kelas awal, permulaan membaca dilakukan di kelas 1, 2, dan di sini nanti yang ingin saya sampaikan mengenai metode membaca nanti, ini selanjutnya ya teman-teman, maaf, saya dengan Mbak Wahyuti ini mengenai metode membaca kelas awal permulaan dan tinggi. Bisa lanjut Mbak, nanti langsung saja yang saya praktekkan, mungkin slide 7 ya Mbak. 7, yang ketujuh, coba yang ketujuh. Bawahnya lagi, yang bawahnya. 8, berarti 8. Ya, ini. Di sini nanti saya akan menyampaikan untuk metode membaca dengan metode kata di kelas bawah, dan nanti Mbak Wahyuti akan menyampaikan untuk metode membaca di kelas atas dengan menggunakan metode nanti yang akan disampaikan di atas Mbak Wahyuti. Kita langsung saja, nanti saya mohon untuk partisipasi teman-teman, kita praktekkan bersama-sama di metode kata ini. Metode kata ini akan diawali dengan pengenalan kata yang bermakna fungsional dan kontekstual, sebaiknya dikenalkan dengan kata yang terdiri dari 2 suku kata terlebih dahulu. Bisa next Mbak? Ya. Nah, ini contoh. Kita mulai untuk praktek kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi Bu Guru. Selamat pagi. Semoga pagi ini kalian Pagi, Bu. semuanya ya. Saya rasa semuanya masuk ya untuk pagi ini, J. Masuk enggak? Bu. Oh ya, Masuk, Bu. alhamdulillah. Ya. Pada pagi hari ini, marilah sebelum kita mulai, kita coba
apa itu tepuk dulu ya. Ya, coba ya, ikuti Bu Guru. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, duduk rapi, rapi. Ya, terima kasih semuanya anak-anakku ya. Pagi ini mari kita mulai dengan nanti kita membaca dulu sebelum kita mulai ya. Kita belajar membaca. Nanti coba anak-anak tirukan Bu Guru ya. Nanti ikuti ya Bu Guru membaca, kemudian nanti anak-anak mengikuti. Sa. Ayo coba. Ya. Ya. Saya. Saya. Ya. Tu. Suka. Ba. Baca. Saya suka baca. Nah, yang selanjutnya ya. Mari. Mari baca buku. Buku saya baru. Buku saya baru. Kuda. Empat. Kaki kuda 4. Iya, pinter buat anak-anakku semuanya. Tepuk tangan buat anak-anakku semuanya. Nanti di rumah bisa diulangi lagi ya untuk membacanya bersama Ibu. Nah, ini nanti bisa ditulis di buku kalian, kemudian di rumah bisa diulangi. Nah, demikian teman-teman semuanya untuk metode eja pada intinya tadi metode kata seperti itu pengulangannya, dan untuk selanjutnya nanti untuk membaca di kelas atas yang akan disampaikan oleh Mbak Wahyuti. Monggo Mbak Wahyuti, terima kasih. Terima kasih Mbak Nani. Mohon bantuannya untuk slide-nya diturunkan ke teknik membaca kelas tinggi yang KML. Masih turun, Mbak. Masih turun. Ya, turun. Bawahnya itu, nomor 15. 15. Ya, terima kasih. Nanti itu sama bacaan yang nomor 16 itu, nggih, Mbak. Ya, itu nanti. Siap. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, nanti saya minta bantuan Bapak Ibu semua seperti yang sudah-sudah untuk menjadi siswa saya, nggih.
Ya, saya mulai saja untuk kegiatan membaca di kelas tinggi. Ini saya menggunakan teknik membaca langsung atau KML atau DRA, Direct Reading Activities. Ini sepertinya sudah sering Bapak Ibu lakukan dalam keseharian. Tahapannya yaitu guru mengemukakan tujuan pembelajaran, kemudian nomor 2 itu langkahnya guru meminta siswa membaca dalam hati. Setelah siswa membaca, guru melakukan tanya jawab tentang isi bacaan. Kemudian langkah yang ketiga, guru memberikan tugas latihan yang ditujukan untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan siswa tentang bacaan tadi. Next, yang halaman 16. Halaman 16 Mbak Nani untuk prakteknya. Oke, untuk prakteknya ya Bapak Ibu saya minta bantuannya untuk sebagai siswa. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang, Bu. Melanjutkan dari tadi sudah Bu Yani, sekarang Bu Guru lanjutkan untuk pelajaran berikutnya. Ini Bu Guru mempunyai sebuah bacaan. Nanti anak-anak dalam bacaan ini untuk mengetahui siapa yang menemukan listrik yang kita pakai dalam keseharian kita ini. Coba anak-anak dari bacaan itu kelihatan tidak itu judulnya apa? Kecil, Bu. Kelihatan Bu Guru. Nggak kelihatan. Ya, Bu Guru bantu. Judulnya yang nanti kita pelajari itu adalah tentang listrik menerangi dunia. Coba diulangi judulnya. Apa judulnya anak-anak? Listrik menerangi dunia. Ya, listrik menerangi dunia. Nah, sekarang Bu Guru coba mau bertanya. Apa yang terjadi ketika malam hari tiba-tiba di rumah kalian itu mati lampu? Kira-kira suasananya bagaimana anak-anak? Gelap, Bu. Oh, mencekam, gelap. Apalagi? Takut, Yang jelas gelap gulita ya, kita tidak akan bisa melihat sekitar tanpa ada cahayanya. Nah, ketika mati listrik itu, apa yang akan kalian lakukan? Coba. Siapa yang tahu? Coba tunjuk jari. Siapa yang kira-kira apa yang biasanya kalian lakukan? Atau cuma berdiam diri saja? Oh, menangis. Ada lagi yang lain? Mencari lilin, Bu. Iya, mencari lilin. Cuma dicari atau kemudian diapakan lilinnya? Dinyalakan. Iya, dinyalakan. Setelah lilin itu menyala, apa yang terjadi suasana di sekitar kalian? Menjadi terang kembali. Menjadi terang benderang. Nah, kita lanjut ke bacaan ya, tentang listrik menerangi dunia. Nah, sekarang Bu Guru tugasi anak-anak untuk membaca dalam hati kalian masing-masing tentang listrik menerangi dunia ini selama 10 menit. Mulai dari sekarang. Cukup ya, sudah 10 menit. Nah, dari bacaan yang kalian baca dalam hati tadi, coba Bu Guru ingin bertanya. Siapa penemu arus listrik yang ada dalam bacaan yang kalian baca itu tadi? Siapa penemunya? Siapa yang tahu? Coba tunjuk jari. Bu. Ya, Mbak Nurida siapa? Michael Faraday, Bu. Oh iya, pinter. Terus kemudian Bu Guru mau bertanya lagi. Tahukah
kalian apa gelombang elektromagnetik itu? Ayo coba dicari ada di paragraf berapa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang Artinya, ayo. Gelombang yang dapat merambat meskipun Ya, Pak. tidak ada media perantara yang membawa energi listrik. Gelombang yang rupanya jelek. Ya, itu. betul sekali. Itu arti dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada media perantara yang membawa energi listrik dan magnet atau elektromagnetik. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara aliran listrik dapat sampai di rumah kalian? Coba dilihat. Di bukumu itu ada di paragraf berapa itu? Cara arus listrik sampai ke rumah kalian. Lewat kabel, Bu. Iya, kabel, pinter sekali lewat kabel lah. Kabel itu harus dihubungkan dengan apa supaya mendapat aliran listrik? Dengan pembangkit Generator listrik, Bu. Iya, pinter sekali. Generator listrik. Dari generator listrik itu yang dihubungkan kabel akan mengalirkan arus listrik sampai ke rumah kalian. Nah, itu tadi tentang isi-isi bacaan dari listrik menerangi dunia. Berikutnya Bu Guru akan memberi kalian tugas. Tugasnya nanti dikerjakan di rumah, nggih. Tugas kalian itu coba nanti cari kata-kata sukar yang ada di setiap paragraf. Kalian tulis di bukumu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita bahas bersama di sekolah. Kalian cari kata sukarnya, kemudian artinya apa, kalian tulis di bukumu. Begitu anak-anak, sudah jelaskah? Jelas ya? Jelas. Iya. Iya, itu tugasnya. Sebelum kita pulang, coba Mas Agung, teman-temannya, dipimpin berdoa dulu, biar kita selamat sampai di rumah. Aku baru izin ke belakang, Bu. Oh, baru tipis. Sinyal saya kurang bagus. Iya, ya. Ya sudah, yuk. Mbak Endang dipimpin berdoa teman-temannya. Ya, Bu Guru. Teman-teman. Saya, Bu Guru. Ayo sebelum pulang, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa Saya yang mulai. Bu Guru. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih. Selamat pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih begitulah Bapak Ibu untuk kegiatan membaca di kelas tinggi dengan teknik membaca langsung. Jadi langkah-langkahnya seperti tadi, nggih, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk bantuannya. Begitulah kiranya praktek membaca di kelas tinggi yang kami kelas tinggi dan kelas awal yang kami sampaikan dengan Mbak Yani. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 4. Ini karena waktunya tinggal sedikit, kira-kira cukup enggak ya untuk kelompok selanjutnya? Atau gini dulu, Ibu kan WA materinya saja dikumpulkan. Berarti untuk kelompok 2, 3, dan 4, materinya siap untuk dikirimkan ke Bu Eni? Siap, Pak. Nanti dilewatkan grup apa Japri Bu Eni, Pak? Lewat email, Bu. Karena Bu Eni mintanya lewat email. Emailnya yang mana, Pak? Oh, di grup tidak ada nggih? Ada enggak di grup? Saya kirimkan. Kayaknya belum ada, Nje. Apa nanti tolong dikonfirmasikan, Pak, untuk dimintakan emailnya gitu, Pak Agung.
Saya kirimkan ke grup, sudah ada. Oh ya, oke, makasih Pak. Jadi materinya tolong dikirimkan ke email. Untuk kelompok selanjutnya itu mungkin persiapan aja untuk kelompok 5 dan 6 di minggu berikutnya seperti itu. Karena waktunya ini kan juga sudah mau habis. Nggih, Pak. Waktunya nggak cukup. Jadi untuk kelompok 5 dan kelompok 6 persiapan. Kalau cukup ya 2 kelompok, kalau tidak cukup ya 1 kelompok. Kita ikut Bu Eni saja. Begitu bisa diterima? Bisa Pak, terima kasih Pak. Iya, Pak. Kalau begitu untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian, Gi. Iya.